Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya membagikan satu informasi sebagaimana informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional yaitu ayobandung.com dengan judul Menpan RB sepakati semua tenaga honorer dapat NIP tahun 2024. Bagaimana dengan nasib golongan PPNPN? Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui ya. Tapi puji syukur dengan apa yang telah disepakati ini nantinya menjadi satu realita bahwa semua tenaga honorer dapat NIP di tahun 2024 tahun ini. Ini tentunya berpatokan pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen aparatur sipil negara. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh ayobandung.com yang tayang pada Kamis 4 Juli 2024. Nah, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong ayobandung.com. Menpan RB sepakati bahwa semua honorer dapat NIP tahun 2024. Bagaimana dengan nasib golongan PPNPN? Diketahui tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K tahun 2024 sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN 2023. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Rencananya, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K melalui tahap tes seleksi CASN 2024 yang akan segera dilakukan oleh pemerintah. Dikabarkan tes ini dilaksanakan yaitu mulai Juli nantinya. Ya, ini kalau tidak meleset Bapak Ibu ya, Juli sampai Agustus. Kendati pun demikian, Abdullah Azhar Anas selaku Menteri Pan RB mengimbau kepada tenaga honorer untuk tidak khawatir dengan adanya tahap tes pada pengangkatan P3K di tahun 2024 tahun ini. Ini senada dengan apa yang telah disampaikan bahwa tes P3K 2024 hanya formalitas. Dikutip dari laman dpr.go.id pada Selasa 2 Juli 2024, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa tahap tes yang dilakukan oleh tenaga honorer yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN hanya sebatas untuk formalitas saja. Selain itu, tenaga honorer juga akan segera mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP jika berhasil diangkat menjadi P3K. Ada sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, ujar Anas selaku Menteri Pan RB. Dikutip dari Instagram, Mardani Alisera, ini dari Komisi 2 DPR RI, pada Selasa 2 Juli 2024, Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI juga mengungkapkan bahwa tenaga honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN direncanakan akan mendapatkan NIP pada Desember 2024. Semua honorer yang terdata di BKN, insya Allah Desember 2024 semua dapat nomor induk pegawai atau NIP dan kategori 2 akan diprioritaskan, kata Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menpan RB sepakati semua tenaga honorer yang terdata di database BKN akan mendapatkan NIP tahun 2024. Lalu bagaimana dengan para honorer golongan PPNPN? Nah, pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN kabarnya tidak akan diangkat menjadi P3K
namun angkat menjadi outsourcing atau tenaga alih daya. Itu informasi terkini terkait dengan honorer PPNPN atau pegawai pemerintah non pegawai negeri, ya, diarahkan ke outsourcing atau tenaga alih daya. Kendati pun demikian, nasib tenaga honorer golongan PPNPN tetap terjamin meskipun tidak akan diangkat menjadi P3K. Hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Jadi berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2023 tersebut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan gaji 4 tenaga honorer golongan PPNPN. Jadi 4 tenaga honorer tersebut diantaranya satpam, pramubakti, petugas kebersihan, dan pengemudi. Inilah yang diatur sedemikian rupa kesejahteraannya pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Jadi ini Bapak Ibu diatur sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Jadi nominalnya yang didapatkan oleh 4 golongan honorer tersebut yang tergolong dalam PPNPN berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2023 sebagai berikut. Misalnya di Provinsi Aceh, ya, satpam pengemudi mendapatkan 4.020.000, petugas kebersihan dan pramubakti 3.600.000 sekian. Sumatera Utara, satpam dan pengemudi 3.247.000, petugas kebersihan dan pramubakti 2.952.000. Provinsi Riau, satpam dan pengemudi 3.741.000, petugas kebersihan dan pramubakti mendapatkan sebesar 3.401.000. Nah, demikian untuk daerah provinsi lain Bapak Ibu, itu sudah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Bahwa kesejahteraan Bapak Ibu honorer yang PPNPN ini, yaitu pegawai pemerintah non pegawai negeri, itu sudah diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Demikian hal ini, semoga dengan kebijakan pemerintah dalam hal memperhatikan kesejahteraan para satpam, kemudian pengemudi, demikian juga dengan para petugas kebersihan dan pramubakti, dan kiranya kesejahteraan yang telah ditetapkan ini berkenan di hati Bapak Ibu PPNPN, ya, honorer golongan PPNPN. Jadi untuk nominal penghasilan atau nominal gaji pokok, ya, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, silakan dicek Bapak Ibu berdasarkan kebijakan atau anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian dasarnya adalah berpatokan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.